Kendati demikian, Hermawi menegaskan partainya tetap menyarankan Anies memilih sendiri calon wakilnya, sehingga masih ada kemungkinan cawapres Anies merupakan sosok di luar nama-nama tersebut. Kalau level pimpinan tertinggi sepertinya lebih ke arah isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Enggak juga ya. Tuh, isu-isu kebangsaan dan kenegaraan itu kamuflasenya saja. Yang paling penting adalah siapa dapat apa dan siapa wakilnya, itu yang barangkali akan menjadi concern sebenarnya. Sekarang kita akan bertanya lagi, apa untungnya Demokrat mendukung Anies kalau AHY tidak jadi wakil presiden? Kan begitu. Kalau PKS kelihatannya masih untung, karena ternyata Sobat Era sekalian menganggap bahwa kalau PKS mengusulkan Anies, maka PKS akan dipilih lebih banyak dibandingkan partai lain. Sobat semuanya, kita mulai lagi pembicaraan kita. Kali ini mengenai pembicaraan terakhir dari Nasdem, Demokrat, dan PKS yang memunculkan 5 nama untuk calon wakil presidennya Anies Baswedan. Saya sudah menebarkan polling kembali. Silakan Anda pilih, Sobat Era sekalian, mana menurut Anda yang paling cocok, paling memungkinkan untuk menang dari 5 nama yang muncul itu. Tidak ada nama Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio pastinya ya. Jadi Sobat Era sekalian tidak perlu marah ya, tidak perlu curiga saya sedang mengkampanyekan 2 orang itu, karena nama yang disebut adalah 5 nama yang 2 orang itu tidak ada. Silakan dipilih ya, biar kita tahu. Walaupun feeling saya pasti seperti kemarin-kemarin juga, tapi silahkan dipilih. Oke, sudah ada 528 yang voting. Nanti saya angkanya 9%, 61%, 12%, 15%, 3%. Nanti saya akan bacakan pada pertengahan atau akhir dari video ini biar lebih banyak lagi yang mengisi pollingnya ya, Sobat Era sekalian. Oke, walaupun distribusi itu biasanya nggak berubah, tetapi paling tidak kita ingin lebih banyak Sobat Era sekalian yang terlibat dalam polling. Kita bacakan ya. Tempo.co, nama kandidat cawapres Anies Baswedan yang muncul di perundingan dari AHY hingga Khofifa. Tempo.co Jakarta, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tengah sibuk mematangkan rencana koalisi perubahan sekaligus membahas pendamping calon presiden Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada sejumlah nama yang muncul di meja perundingan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang diusulkan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan alias Aher yang disodorkan oleh PKS. Selain itu ada nama dari eksternal seperti Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, bekas Panglima TNI Andika Perkasa, dan Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid. Jagonya Partai Demokrat AHY, jagonya PKS Aher. Dari internal Nasdem kayaknya nggak ada, tapi kita kan cenderung memilih non-partai. Ada sejumlah nama-nama Khofifa, Andika, Yeni Wahid, kata Hermawi kepada Tempo. Kendati demikian, Hermawi menegaskan partainya tetap menyarankan Anies memilih sendiri calon wakilnya, sehingga masih ada kemungkinan cawapres Anies merupakan sosok di luar nama-nama tersebut. Nah kan ada nama lain ya. Nama-nama di atas kan hanya nominasi partai, bukan keputusan, jadi akan dirundingkan bersama-sama, kata dia. Adapun penggawa ketiga partai dijadwalkan bersuara dalam waktu dekat. Pertemuan ini bakal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Hermawi menjelaskan pertemuan ini ditujukan untuk membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, dia menyebut pendamping Anies Baswedan tak luput dari bahasan pertemuan ini. Membahas finalisasi deklarasi calon wakil presiden dan lain-lain, kata dia. Adapun ihwal momentum deklarasi, Hermawi menyebut jadwal deklarasi bersama masih menunggu kepulangan Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Masih menunggu Pak SP balik dari luar negeri segera, tanggal pasti deklarasi bersama. Bos-bos itu yang akan menentukan, kata dia. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil ketiga partai. Menurut dia, pertemuan Surya, SBY, dan Salim bakal membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan. Ya intinya laporan lah. Lapor ya, nanti tinggal dicocokkan oleh ketiga ini. Jadi ketiga ini final say ya, perekatnya. Kalau level pimpinan tertinggi sepertinya lebih ke arah isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Enggak juga ya.
Itu isu-isu kebangsaan dan kenegaraan itu kamuflasenya saja. Yang paling penting adalah siapa dapat apa dan siapa wakilnya, itu yang barangkali akan menjadi concern sebenarnya. Adapun kalau level pimpinan tertinggi sepertinya lebih ke arah isu-isu kebangsaan dan kenegaraan saat ini dan rencana koalisi ke depan seperti apa, kata Khalid kepada Tempo. Kendati demikian, Khalid berharap bahasan tim kecil tuntas di bulan ini. Kami berharap Januari ini tuntas ya pembahasan di tim kecil. Semoga Januari ada kesepakatan yang terbaik, ujarnya. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi kandidat calon wakil presiden Anies Baswedan. Sudah ada 5 nama, silakan Anda pilih di antara 5 nama tersebut ya. Mana yang Anda selera ya, mana Anda yang lebih suka. Jadi begini Sobat Era sekalian, kalau ada kebingungan ya di antara kita menyebut nama-nama itu bukan karena soal like and dislike. Persoalannya adalah ingin mencari yang terbaik, dan yang terbaik itu relatif semua, plus dan minus. Contoh misalnya Andika dia masuk radar bukan karena dia punya track record atau punya elektabilitas, tapi dia mantan Panglima TNI. Itu saja sederhananya. Sebagai mantan Panglima TNI diharapkan dia memiliki jaringan TNI sehingga TNI bisa dinetralkan paling tidak, atau bahkan menguntungkan pasangan Anies Andika. Jadi upaya menundukkan TNI penting. Nah ini kan miris jadinya kan. Berarti TNI selama ini nggak netral dong. TNI berpihak dong. TNI bekerja dong. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa TNI dan Polri itu plus BIN adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Karena dia alat negara, ya bekerjalah untuk bangsa dan negara, bukan untuk kekuasaan. Sehingga dalam proses berpemilu, TNI, Polri, dan BIN harus netral. Tidak boleh bekerja untuk pasangan calon tertentu. Sehingga tidak ada pertanyaan, kalau sudah menguasai BIN dan Polri kita akan menang. Wah, itu merendahkan BIN, TNI dan Polri. Jadi yang tidak merendahkan itu adalah kita percaya TNI, Polri dan BIN itu adalah alat negara, dan karena itu harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan penguasa, apalagi terlibat kontestasi politik. Faktanya bagaimana? Ya faktanya banyak dikeluhkan paling tidak oleh tim Prabowo pada Pilpres 2019 yang lalu. Bagaimana dengan Hovifah? Hovifah Indar Parawansa diyakini berada pada kolam yang berbeda dibandingkan dengan Aher dan AHY yang berasal dari kubu yang sama, yaitu kubu oposisi. Hovifah itu posisinya adalah in between, tidak beroposisi kepada pemerintahan Presiden Jokowi, tapi tidak juga terlalu ikut dalam gerak langkah pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu Hovifah masih dianggap orang yang bisa ditarik ke kubu Anies. Hanya persoalannya adalah kalau kita lihat elektabilitas di survei tidak meningkat. Hanya karena dia adalah dari NU Jawa Timur, diharapkan bahwa dia akan mendongkrak elektabilitas suara Anies Baswedan di Jawa Timur. Nah, hanya pesona bagi daerah lain ini it is a questionable. Apakah misalnya kalau mengambil Hovifah yang sepertinya diambil untuk mendongkrak perolehan suara di luar kolam Anies, apakah itu cukup atau enggak? Nah, itu pasti menjadi perhitungan. Mengambil AHY look charming, ya kan? Tapi orang kemudian berpikir apakah enggak sama kolamnya? Kalau kolam yang sama enggak ada gunanya. Tapi kubu AHY dan Demokrat kan meyakinkan publik bahwa mereka berbeda. Di Jawa Tengah mereka punya jejak, yaitu ada mertua dari SBY. Apakah orang masih mengingat atau tidak itu kita nggak tahu. Di Jawa Timur ada SBY yang berasal dari Pacitan, tapi apakah kuat juga, itu this is the question. Aher Jawa Barat kemarin jagoan, tapi pertanyaannya adalah seandainya tidak mencalonkan Aher, apakah masa PKS akan lari? Survei kita atau polling kita menunjukkan enggak. Ya, jadi pemilih Anies itu justru lebih banyak dari PKS juga. Jadi artinya pemilih PKS itu cenderung akan memilih Anies siapapun calon wakil presidennya. Nah, Sobat RS sekalian, bagaimana dengan Yeni Wahid? Lagi-lagi Yeni Wahid itu logikanya sama dengan Hovifah. Posisinya
in between, tidak terlalu pro pemerintah tapi tidak juga menjadi oposisi, tapi dia membawa suara NU. Sekarang terhadap dilema-dilema seperti itu, ya silahkan kita berpikir mana yang paling cocok bagi Anies. Tentu yang paling harus berpikir adalah partai pengusung. Anda mau menang atau enggak, bukan mau menang-menangan, ya kan? Kalau menang-menangan itu enggak menang, tapi menang, tidak menang-menangan. Jadi kalau Demokrat tentu partai punya agenda lain, Demokrat dan PKS. Agenda lainnya adalah membesarkan partainya dan membesarkan kadernya. Sekarang kita akan bertanya lagi, apa untungnya Demokrat mendukung Anies kalau AHY tidak jadi wakil presiden? Kan begitu. Kalau PKS kelihatannya masih untung, karena ternyata Sobat Era sekalian menganggap bahwa kalau PKS mengusulkan Anies, maka PKS akan dipilih lebih banyak dibandingkan partai lain. Ada 51% yang memilih PKS dibandingkan dua partai lainnya yang harus berbagi. Jadi itu Sobat Era sekalian ya, perkembangan yang harus kita pahami. Coba kita baca komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Sekarang polling yang sudah mengisi polling kita sebanyak berapa ribu ya? 2.300 ya votingnya. Aher itu Ahmad Heriawan 10%, AHY 59% bisa diduga. 17%, Yeni Wahid 3% saja. Ya, itu komposisi terakhir, dan AHY kelihatannya juga unggul ketika diadu dengan Rizal Ramli dan termasuk juga Gatot Nurmantio pada perkembangan terakhirnya. Apakah akan mengarah kepada AHY? I don't know exactly. Sangat bergantung bagaimana mereka melihat peluang menang terutama kalau misalnya diperhadapkan dengan calon yang akan diusung oleh pihak istana tentunya. Apakah itu Ganjar Sandiaga Uno, Ganjar Erik, Ganjar Erlangga Hartarto, atau siapa, kita akan tunggu. Termasuk juga apakah Prabowo akan menggandeng siapa. Apakah Prabowo Puan, Prabowo Erik, Prabowo Sandiaga, ataukah yang lain. Kita lihat nantinya ya.